Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian kelima, seri yang ketujuh. Kitab Daniel pasal 7 dengan perikop keempat binatang dan anak manusia. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian. Pada malam hari, aku mendapat penglihatan. Tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama, rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang yang lain. Yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya, di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, "Ayo, makanlah daging banyak-banyak." Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4, dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia, dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan,
Lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Maka aku, Daniel, terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana, dan ku minta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku, dan diberitahukannya lah kepadaku maknanya. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu, orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan, dengan gigi besinya dan kuku tembaganya yang melahap dan meremukkan, dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, sampai yang lanjut usianya itu datang,
dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Dan waktunya datang, orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka demikianlah katanya. Binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Kesepuluh tanduk itu ialah kesepuluh raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan duduk, dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Yang Maha Tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Sekianlah berita itu. Adapun aku, Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat, dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Daniel pasal yang ke-7. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang keempat binatang dan anak manusia. Dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Daniel 7 ayat 24 dan 25 dengan bunyi nas. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, dengan meninggalnya Raja Nebukadnezar memiliki arti penting bagi bangsa Israel. Sebab nubuat tentang kerajaan abadi yang akan didirikan oleh Allah secara bertahap akan tergenapi. Lihat Daniel 2 ayat 44. Kitab Daniel pasal 2 yang berisikan mimpi Nebukadnezar dan Daniel pasal 7 memiliki hubungan yang sama, walaupun lambang yang digunakan dalam penglihatan ini berbeda-beda. Seperti laut besar yang digoncang oleh keempat angin, melambangkan bumi dan penghuninya yang akan mengalami kekacauan. Dan tentang keempat binatang itu sendiri yang menggambarkan 4 kerajaan. Kerajaan yang sama pada 4 bagian dari patung yang dilihat oleh Nebukadnezar. 4 binatang buas yang dilihat oleh Daniel mewakili ciri-ciri kebencian dari karakter mereka, tetapi kekuasaan yang diberikan kepada masing-masingnya memiliki batas.
Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, tampaklah dalam penglihatan Nabi Daniel 4 binatang besar yang naik dari dalam laut dalam rupa yang berbeda-beda. Lihat Daniel 7 ayat 3-7. Bentuk binatang-binatang tersebut sangat menyeramkan dan menakutkan. Perilaku mereka ganas dan kejam. Dan keempat binatang besar yang melambangkan 4 kerajaan itu akan muncul silih berganti, menguasai dunia. Adapun binatang yang pertama, rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Satu waktu sayap-sayap itu tercabut dan singa itu ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Binatang yang pertama ini menggambarkan kerajaan Babel. Lihat Daniel 2 ayat 36-38. Tapi bagaimanakah kita dapat mengklaim bahwa binatang yang pertama itu adalah Babel? Sekedar informasi bahwa kerajaan Babel memiliki lambang kerajaan singa bersayap. Sahabat-sahabat firman, sekarang kita datang kepada binatang yang kedua yang menyerupai beruang dengan 3 tulang rusuk dalam mulutnya. Binatang yang kedua ini menunjuk kepada kerajaan Media dan Persia. Dan yang ketiga, menerangkan tentang kerajaan Yunani dengan lambang macan tutul berkepala 4 dan memiliki 4 sayap burung pada punggungnya. Dan ia diberi kuasa. Sayap burung melambangkan kecepatan. Ini dibuktikan dengan begitu pesatnya perkembangan kerajaan Yunani kala itu. Kemudian binatang yang keempat adalah binatang yang sangat menakutkan. Ia bergigi besar dari besi, dan ia melahap dan meremukan, dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Dan binatang ini berbeda dengan 3 binatang terdahulu karena ia memiliki 10 tanduk. Binatang ini melambangkan kerajaan Roma, sedangkan 10 tanduk melambangkan kerajaan Roma yang terpecah-pecah menjadi 10 kerajaan. Kemudian muncullah di antara tanduk-tanduk itu 1 tanduk lain yang kecil, sehingga 3 tanduk yang dahulu tercabut oleh tanduk kecil itu. Catatan sejarah membuktikan 3 kerajaan Roma yang terbagi-bagi itu dimusnahkan oleh tanduk kecil. Namun, 7 tanduk atau kerajaan lainnya masih ada hingga saat ini. Nah, sekarang muncul pertanyaan, siapakah yang dilambangkan dengan tanduk kecil yang muncul di antara 10 tanduk itu dan akhirnya mencabut 3 tanduk yang tumbuh sebelum dia? Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat sorgawi, yang dilambangkan dengan tanduk kecil ini adalah kekaisaran kerajaan Romawi yang akhirnya berubah dalam bentuk keagamaan, dan pemimpinnya adalah pemimpin agama. Tanduk kecil ini nampak memiliki mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Apa yang ia lakukan sehingga ia disebut memiliki mulut yang menyombong? Ayat 25 kitab Daniel pasal 7 menjelaskan bahwa ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Sahabat-sahabatku, waktu yang mana dan hukum yang mana yang diusahakan oleh tanduk kecil itu untuk diubah? Komentar Alkitab SDA Bible Commentary volume 4 halaman 1171 alinea ke-8 dan halaman 1172 alinea pertama menjelaskan, firman Tuhan dalam kitab Keluaran 31 ayat 13, kitab Yehezkiel 20 ayat 12 telah dibuat menjadi sebuah penunjuk arah yang terbalik. Padahal Tuhan telah dengan jelas menentukan jalan menuju kota Allah. Tetapi dia yang murtad besar, yakni iblis, telah mengubah rambu yang ditentukan oleh Tuhan, dan ia mendirikan yang palsu, yaitu sabat palsu. Dia berkata, "Aku akan bekerja dengan tujuan yang berlawanan dengan Tuhan. Hahaha. Aku akan mengutus manusia durhaka, dalam hal ini tanduk kecil, untuk menghapus peringatan Tuhan, yaitu sabat hari ke-7. Dengan demikian, aku akan menunjukkan kepada dunia bahwa hari yang dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan itu telah diubah. Dan hari itu tidak akan hidup dalam pikiran orang-orang. Aku akan melenyapkan ingatan tentang hari itu.
Dan sebagai gantinya, akan kutempatkan suatu hari yang lain yang tidak memuat surat keterangan sorga. Hari yang tidak bisa menjadi tanda antara Allah dan umatnya. Aku akan memimpin orang-orang yang menerima hari yang aku berikan ini untuk menempatkan di atasnya kesucian yang Tuhan tempatkan pada hari ke-7. Dan melalui wakilku, aku akan meninggikan diriku sendiri. Hari pertama akan dipuji, dan dunia Protestan akan menerima Sabat palsu ini sebagai hari yang asli. Dan oleh ketidakpatuhan terhadap Sabat yang ditentukan Tuhan, aku akan menghina hukumnya, yaitu kata-kata tanda antara aku dan kamu sepanjang generasi. Dengan demikian dunia akan menjadi milikku. Aku akan menjadi penguasa bumi, raja dunia. Aku akan mengendalikan pikiran di bawah kekuatanku sehingga Sabat Tuhan akan menjadi objek penghinaan. Dan mengenai sebuah tanda, aku akan membuat peringatan hari ke-7 sebagai tanda ketidaksetiaan kepada otoritas bumi. Hukum manusia dibuat sangat ketat, sehingga pria dan wanita tidak berani menjalankan Sabat hari ke-7 karena takut tidak memperoleh makanan dan pakaian. Mereka akan bergabung dengan dunia untuk melanggar hukum Allah, dan bumi sepenuhnya berada di bawah kekuasaanku. Si murtad besar melalui agennya tanduk kecil telah menetapkan Sabat palsu, dan banyak dari dunia Kristen telah mengadopsi apa yang dibuat oleh tanduk kecil ini, menolak untuk mentaati Tuhan. Setan melalui agennya menuntun pria dan wanita ke arah yang berlawanan dengan kota perlindungan. Dan oleh orang banyak yang mengikutinya, diperlihatkan bahwa Adam dan Hawa bukanlah satu-satunya yang telah menerima perkataan musuh yang licik itu. Sahabat-sahabatku, selanjutnya Daniel juga melihat bahwa ada tahta-tahta yang diletakkan, lalu duduklah dia yang lanjut usianya dengan pakaiannya yang putih seperti salju. Dia yang lanjut usianya itu, yang mengenakan pakaian putih seperti salju, adalah Allah Bapa. Dan semua tahta yang berada di sekelilingnya, ini menunjukkan bahwa tahta-tahta itu akan menjadi milik Allah. Semua kerajaan yang tadinya berebut dan saling membunuh akan dihukum oleh Allah, termasuk tanduk kecil yang mulutnya menyombong itu. Mereka akan dihukum dengan api bila tiba waktunya. Tapi tidak sampai di situ. Dalam penglihatan Daniel selanjutnya, nampak pula seorang anak manusia datang dengan awan-awan dari langit. Anak manusia ini adalah Yesus Kristus, Putra Allah. Allah menganugerahkan kerajaan dan kekuasaan abadi kepada anaknya itu. Lihat Daniel 7 ayat 13-24. Ini memberi arti seluruh kuasa yang dipegang oleh raja-raja dunia akan dialihkan kepada Yesus yang akan memerintah sebagai raja yang kekal, dengan kerajaan dan pemerintahan yang kekal bersama-sama dengan umat-umat kudus milik kepunyaan Allah. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat firman, mari kita pastikan untuk mengikuti panduan yang Tuhan berikan agar kita bisa tiba di kota Allah, kota perlindungan itu, melalui firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab. Turutilah perintah-perintahnya, karena itulah jalan menuju kebahagiaan abadi, dan itulah jalan menjadikan kita penduduk kerajaan yang kekal. Oleh karena itu, dengarkanlah suara firman Tuhan. Katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Keluaran 31 ayat 13. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Yehezkiel 20 ayat 12. Oleh sebab itu, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8. Sahabat-sahabat firman, jangan pernah takut untuk mengambil keputusan mengikuti apa yang Tuhan firmankan. Walaupun Daniel diperlihatkan bagaimana tanduk kecil itu akan berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka
Lihat ayat yang ke-21. Tapi ini tidak berlangsung lama, sebab akan tiba hari di mana peristiwa penghakiman yang mengerikan dan hari-hari yang singkat itu datang untuk mengalahkan dan membinasakan para penganiaya-penganiaya itu, dan upah kemenangan akan diberikan kepada umat-umat Tuhan. Lihat kitab Daniel pasal 7 ayat 11, 12, dan ayat yang ke-22. Dan umat-umat Allah akan memerintah bersama dengan Raja mereka, Tuhan Yesus Kristus, selama-lamanya. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Kalau serta Tuhan kita hendak jalan, disinarkan kemuliaan-Nya. Banyak berkat indah yang hendak diberinya pada yang turut dan percaya. Tiada bayang yang gelap, segala awan lenyap, senyumnya sinarkan terang mulia. Tak bimbang, tak takut, tiada pun bersungguh, asalkan turut dan percaya. Percayalah, turut sabda Allah, hanya itulah jalan yang memberi kesenangan. Segala beban kita, segala duka cita, Tuhan lihat dan ditanggung-Nya. Ia akan bantu orang yang selalu setia, turut dan percaya. Jika dengan Tuhan kita selalu